Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Eka Rahmawati. Saya dari kelompok 4 akan mereview makalah dari kelompok 9, yaitu yang berjudul Obligasi Syariah dan Reksadana Syariah. Obligasi syariah itu sendiri adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Adapun akad yang dapat digunakan dalam obligasi syariah ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, antara lain ada akad mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istisna, dan ijarah. Dari sisi orientasi, obligasi syariah ini harus memperhatikan sisi halal haramnya. Di dalam obligasi konvensional hanya memperhitungkan keuntungan semata. Dalam obligasi syariah tidak hanya memperhatikan keuntungan, juga memperhatikan tadi sisi halal dan haramnya, yang artinya setiap investasi yang diharamkan dalam obligasi pada produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Obligasi konvensional keuntungannya didapat dari besaran bunga yang ditetapkan, sedangkan obligasi syariah keuntungan akan diterima dari besarnya margin atau fee yang ditetapkan ataupun dengan sistem bagi hasil yang didasarkan atas aset dan produksi. Obligasi syariah sendiri di setiap transaksinya ditetapkan berdasarkan akad seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ada akad mudharabah, musyarakah, salam, istisna, murabahah, dan ijarah. Dana yang dihimpun tidak dapat diinvestasikan ke pasar uang dan atau spekulasi di lantai bursa. Sedangkan untuk obligasi konvensional tidak terdapat akad di setiap transaksinya. Kemudian reksadana syariah, dalam fatwa MUI nomor 20 tahun 2000 disebutkan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta ataupun pemilik harta dengan manajer investasi sebagai sohibul mal, ataupun antara manajer investasi sebagai wakil sohibul mal dengan pengguna investasi. Kemudian perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Dalam reksadana syariah terdapat proses screening atau filterisasi atas instrumen investasi berdasarkan pedoman syariah, serta proses cleaning untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Anissa Eka Rahmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.